Halo gengs, ketemu lagi dengan gue Tengku Wahyu dalam obrolan Tengku Wahyu OTW. Kali ini gue ngedatengin bintang tamu yang sangat spesial, yaitu jauh-jauh gue datangin dari ibu kota gengs. Siapa dia? Inilah dia, Ari The Academy. Setelah kau duakan cintaku, oh sungguh tak kusangka semuanya terjadi. Diam-diam kau suka kepada temanku sendiri. Setelah ku tahu kau bagi cintaku, betapa sakitnya rasa di hatiku. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang, BTW ini lu kan jebolan artis ya, artis akademi satu ya. Jebolan ajang lah ya. Ajang ya, betul. ajang suatu pencahayaan bakat ya, Ya. akademi satu. Nah ngomong-ngomong kan lu wakil Tangerang, kok bisa sih lu ada di Lampung gitu? Boleh ceritain nggak pemirsa? Ya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu saya, nama saya Ari Sharma kalau di Instagramnya. Saya sebetulnya dari Lampung Utara, Kota Bumi. Nah, waktu itu saya ikut audisinya di Jakarta. Nah, tapi berhubung waktu tahun 2014 belum ada Lampung, akhirnya saya bawa nama Tangerang karena KTP saya itu Tangerang, bukan. Oh, jadi Bang Ari itu bawa nama Tangerang karena KTP Tangerang, Ya, tapi lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Berarti asli orang Kota Bumi dong? Asli lah Tebumi saya. Oh, Tebumi saya. Oh, tunggu. Nah, gengs. Oke. Ngomong-ngomong kalau orang Lampung betul. Kalau sukunya apa sukunya? Kalau sukunya aslinya Sunda saya. Sunda, Bapak Nah, Sunda, Ibu Bapak Sunda. Sunda, Ibu Sunda. Tapi lahir di Kota Bumi. Lahir di Kota Bumi. Oke, kenapa tiba-tiba pindah ke Tangerang? Karena saya bertekad pengen merubah nasib. Oh, nasib merantau. Merantau. Jadinya lulus sekolah, Bang. Oh, Tapi dulu tahun itu berapa? Tahun berapa tuh? lulus sekolahnya tahun berapa? Nanti ketahuan saya. Ya, maksudnya waktu pas SD, SMA atau gimana? Jadi Atau- lulus SD, SMP, pokoknya SMA saya di Kota Bumi semua. Lulus baru saya kuliah di sana. Oh, berarti SMA di Kota Bumi. Kota Bumi. Oh. Tepatnya di Prokimal, di SMU Hang Tuah. Hang Tua. Ah. Wah, iya, Bisa. Nah, kalau boleh tahu Tangerang sama siapa sih lu tinggalnya? Sana kebetulan keluarga saya banyak, jadi sebelum saya yang merantau di sana dulu kakak saya yang cewek semua. Jadi saya dari 9 bersaudara, yang 6 di sana, 3 di sini. Oh, 6 di Tangerang, 3 di sini. Ah. Tapi kakak-kakak masih ada di sini. Oh, ngomong-ngomong, boleh ceritain nggak dulu awal memulai karir di akademi itu audisi itu gimana sih ceritanya? Kok mau kepikiran mau ikutan ajang nih? Gimana tuh? Boleh ceritain? Sebetulnya awalnya sih saya nggak kepikiran ikut akademi ya. Jadi waktu itu saya dipegang namanya itu ZM itu Manajemen. di manajemen. Oh, manajemen. ZM Terus? manajemen. Nah, waktu itu saya sudah rekaman saya untuk yang ketiga album, single ketiga lah, bukan album ya. Nah, terus satu manajemen saya ada cewek, dia pengen ikutan akademi. Nah, dia bilang, saya pengen ikutan akademi, dia bilang. Ya udah saya temenin. Saya nemenin, bukan mau audisi. Oh, jadi dia nemani. Karena saya tahu diri audisi akademi itu batas umur 25 tahun waktu itu. Jadi untuk saya ikut mungkin tidak bisa. Bisa, tapi bisa. Ya karena keajaiban dari Allah saya bisa. Oh, akhirnya gimana tuh kok bisa lulus? Itu kan kalau ajang-ajang itu kan yang ngantinya luar biasa kayak nonton konser ya kan? Ya, melebihi ya. Melebihi pembagian sembako. Betul. Lu sangat Pokoknya. mampu dengan audisi itu. Nah, Ya. terus lolos kan, lolos. Lolos, Nyangka nggak sih? Enggak nyangka semuanya. Nggak nyangka. Karena kan yang istilahnya kalau saya kan selalu punya prinsip hidup, jangan pernah berambisi. Apa yang kita hadapi atau kita jalani hari ini itu yang terbaik dari Allah. Kalau saya berpikirnya. Betul. Jadi pada saat itu saya nggak ikut nggak mikir mau ikut itu karena saya tidak mau mengecewakan manajemen saya yang sudah modalin saya untuk rekaman, mau promo kan ke seluruh Indonesia Iya. gitu. Akhirnya dari situ audisi juga kalau pengen tahu apa sih buat audisi itu namanya lembaran itu apa? Formulir. Dapat mungut udah diinjek orang. Jadi itu mungkin makanya kita jangan tidak percaya dengan keajaiban Allah, kuasa Allah ya. Karena pas saya bilang saya antar kamu audisi, kan saya nganter awal. Ya, nganter. Pas sampai sana kebetulan yang antri itu banyak teman saya. Namanya penyanyi kan di mana-mana kan Betul, ada. betul. Karena saya kan sering ikut festival Dangdut ya. ya. Akhirnya
ketemulah teman-teman di sana. Dari semua orang pasti bilangnya, wah dulu kan nama saya Ari Anggara nih ceritanya. Wah ada Ari Anggara, pasti dia yang lolos. Dari situlah ada yang sering ya teman bantuin saya. Dia bilang ikut aja, siapa tahu rezeki. Enggak lah, saya bilang nganter aja. Enggak, soalnya itu teman aku bilangin pada nanti yang lolos. Siapa tahu itu sebetulnya mereka mungkin hati mereka kesel, tapi dari hati kesel biasanya ada yang dijabah dari Allah. Iya, karena ucapan adalah doa kan. Itu, betul kan? betul. Ucapan itu sangat luar biasa, Betul, gengs. akhirnya merubah segalanya. Betul. Akhirnya nemulah itu si formulir diisi. Dan saya nggak bawa foto, kan harus ada foto. Iya. Dulu kan harus ada foto. Betul. Saya nggak bawa foto juga, fotonya nggak ada. Akhirnya ya udahlah, isi formulir. Kayak mana nanti kalau saya ditanya fotonya? Berhubung formulir itu udah keinjak, ya saya bilang saya kedorong keinjak jatuh lah. Iya. Foto bisa menyusul Foto ya. menyusul. Dan akhirnya Ari lolos. Lolos. Berapa besar? 15 besar ya? 10 besar. Oh, 10 besar. Awalnya sih nggak apa-apa isinya. Awalnya sih saya ini sekalian klarifikasi ya. Kadang ada yang bilang si Ari 15 tapi ngaku-ngaku 10. Sebetulnya saya betul ada di urutan 11. Tapi akhirnya saya masuk ke 10 besar dikarenakan adalah pokoknya itu yang tahu Indosiar. Jadi saya masuk ke 10 besar. Iya. Jadi kalau katanya saya ngaku-ngaku 10 besar, bukan ngaku-ngaku. Yang tahu saya terus istilahnya kru Indosiar sama ada dulu itu kakak asrama saya namanya Kak Devi. Dia yang karena ada pokoknya ada di antara 10 besar itu ada yang kasar di blacklist ya kan. Nah akhirnya saya masuk ke situ. Setelah menjadi finalis ya kan, waktu itu audisinya karantinanya berapa hari sih? Karantinanya lumayan sih, 3 bulanan kayaknya. 3 bulan? Iya. Kalian karantinanya lumayan lama. Cuman kalau saya itu balik lagi bang. Jadi segala sesuatu kita pasrahkan ke Yang Maha Kuasa, tentunya ke Allah. Jadi saya waktu itu nggak nyangka kalau saya itu mau eliminasi tarik. Abang tahu saya berapa kali dieliminasi? Berapa? Banyak. Oh banyak ya. Jadi saya nyanyi sekali, saya konser, hari itu juga saya dieliminasi. Tarik lagi? Ditarik lagi, nyanyi lagi, iya. Tarik lagi, nyanyi lagi. Malam itu eliminasi lagi, datang lagi, nyanyi lagi. Iya. Pokoknya alhamdulillah bang. Banyak ya? Jadi istilahnya keajaiban lah. Jadi gengs, kalau kalian mau tahu, ada Akademi 1 tuh udah ngeluarin jebuan-jebuan artis yang memang berkualitas, geng. Contohnya ada Lesti. Betul, iya. Ada Frans, ada Ati Kodong. Iya. Nah, Ati Kodong ini dulu mantan temen gua nih. Pacaran sama teman gua juga. Terus banyak lah ya jebuan-jebuan ada Akademi. Ikif, ada Febro, ada Subro. Nah, termasuk ada Ari Akademi. Betul, Jadi termasuk setiap ada Ari. ajang pencarian bakat yang memang gelombang pertama itu biasanya alumni terkenal semua, guys. Nah, termasuk Ari di Akademi. Alhamdulillah. Jadi sekarang setelah lolos dari Akademi, setelah lulus lah ya, ibaratnya Akademi 1 selesai ya. Iya. Nah, Ari kan memulai untuk ngejob sana sini, memulai Betul. karir menjadi penyanyi, diundang sana sini, Iya. diundang ke daerah-daerah. Betul. Sekarang nih kesibukannya jadi apa nih? Selain nyanyi? Selain nyanyi, ada saya punya usaha. Cuma sekarang tinggal nunggu beberapa lagi yang harus saya urus. Saya punya skincare. Oh, skincare. Jadi namanya pantesan mukanya glowing. Jadi saya itu punya skincare. Jadi skincare saya itu khusus untuk umur 30 tahun ke atas. Bu, kayak saya dong. Bisa. Saya 20 tahun. Sorry. Aduh, jadi bongkar deh. Jadi kalau yang 30 tahun ke atas, insya Allah lah. Apalagi wajah-wajah ibu-ibu yang penuaan, silakan hubungin Ari. Bisa juga ke abang. Oke. Mereknya belum ketahuan. Mereknya, insya Allah tadinya awalnya sebelum dicek di istilahnya di deponnya, awalnya itu namanya AA Skincare karena saya banyak yang panggil AA kan. AA ditambah lagi AA itu Ari Anggara dan Ari Akademi. Ya, singkatan ya, bener. Tapi lebih ke sebenarnya karena panggilan saya AA. Nah, ternyata tadinya sudah rapi. Yang ngurusinnya belum nggak ngecek. Ternyata AA itu sudah dipakai ada 4 brand dan sudah didapatkan haki. Nah, hakinya dari hakinya itu akhirnya mereka bilang
Ya sudah, sepertinya harus cari. Makanya sekarang nggak tahu pakai nama anak saya, nggak tahu pakai nama siapa gitu. Anak, emang udah punya apa? Oh banyak, anak saya banyak. Oh serius? Udah nikah belum nih ngomong-ngomong Banyak, nih? anak saya banyak. Hah? Anak- Kalau istri saya lagi nyari, anak masih banyak. Anak saya banyak. Oh, anak asuh banyak nih ya. Oke. Enggak, ngomong-ngomong serius, lu udah nikah belum? Saya, Oh, udah nikah? saya masih single dong. Oh, single. Oke, Ya kan? oke. Oke, geng. Jadi hari ini masih single ya, gengs. Nah, gengs. Ri, gua mau nanya nih. Lu kan asli orang Kota Bumi ya kan? Sekarang juga udah punya usaha apa namanya? Skincare sama, sama baju syari. oh, baju syari. Mantap juga. Syari. Nah, lu ini sebenarnya sekarang ini stay-nya di Lampung apa Tangerang? Stay-nya di Tangerang. Oh, Tangerang. Tapi kebetulan ini sekarang saya udah mulai dari hari apa? Sebenarnya mau pulang kemarin nggak jadi karena ada, ya itu tadi bang. Kalau saya ada job satu ke sini, biasanya manajemen saya bilang ya udah, karena di sini juga ada yang ngurusin. Ya. Jadi udah AA di sini seminggu. Oh, seminggu. di Jadi Lampung. seandainya saya ada job 2, tato ada 5. Jadi intinya yang 3 saya nolong, maksudnya nolong. Oh, Untuk iya. yang ada wilayah Lampung, pokoknya Lampung Utara, pas Ari ada di sini calling aja, maksudnya ya kan dia tidak harus menyiapkan tiket, Iya, iya, betul, tidak betul, apa. betul. Jadi sudah ya Udah istilahnya terima beres lah ya. jadi udah tinggal kasih buat beli akuanya aja gitu. Oh iya, kan? buat dulu akuanya. Akuanya. Oke. Gue mau nanya satu nih. Setelah lu menjadi ya, bisa dibilang artis lah ya, artis dangdut. Nah, harapan ke depan lu apa nih buat industri musik dangdut? Oh, kalau saya sih, kalau harapannya semoga musik dangdut itu tidak ada matinya, pokoknya sampai kapanpun musik dangdut itu tetap berjaya. Tetap percaya. Nah, dan untuk sayanya gimana caranya saya mempertahankan biar orang itu tidak pernah bosan dengan saya. Yang utama saya pertahankan istilahnya bagaimana kelakuan saya istilahnya, sikap saya ke orang-orang. Jangan sampai dibilang si Ari sombong, si Ari apa. Iya, iya, si Ah, Adi mungkin, iya. jutek apa Nah gitu, pokoknya pertahankan itu istilahnya etika yang dipertahankan. Etika, suara, nah habis itu jangan lupa jangan sampai kelihatan tua. Jadi harus perawatan ya. Oke. Iya. Nih, kan banyak nih di luar sana nih kan adik-adik yang memang bercita-cita pengen jadi penyanyi dangdut terkenal, gitu kan. Apalagi memang banyak yang ikut-ikutin ajak pencarian bakat. Nah, bagi tipsnya dong buat para pemula penyanyi dangdut yang mau memulai karir di dunia industri musik itu. Nah buat pemula yang setidaknya dia pengen ikut ajang lah ya. Iya, aja. Kalau menurut saya, kalau dia bukan penyanyi dangdut dari kampung ke kampung, jangan ikutan. Lebih baik belajar di rumah, banyak bendahara lagu dulu, ya kan? Banyak bendahara lagu. Usahakan dekat dulu di sekeliling dia, maksudnya di kampung dia di sini. Usahakan dia di sekitar kampung dia itu membaur. Usahakan, karena nantinya pada saat dia ikut ajang, masyarakat setempat bisa mendukung dia. Gitu. Terus kalau seandainya lagu nih saya untuk menguasai lagu, jangan lagu cowok aja, lagu cewek juga hajar hafalin. Hajar ya. Karena kan biasanya gini bang, kalau ada orang kalau kita ngapalin lagu cewek, lagu cewek ngapalin. Lagu itu apapun kita hafalin. Harus Karena hafalin ya. pertanggungjawaban atau mempertahankannya itu setelah kita ikut ajang, bukan sebelum ikut ajang kan istilahnya Iya. kita masih dikenal orang. Iya, betul. Tapi setelah keluar ajang, itu kalau seandainya udah nggak keluar ajang udah nggak diperdulikan kan Betul, biasanya. betul. Nah gimana caranya biar kita tetap diperdulikan? Yaitu tadi bagaimana caranya pendekatan kita ke orang Masyarakat, biar tetap eksis Nah gitu biar ya. tetap eksis intinya. Oke, Pokoknya oke. yang dipertahankan etikanya lah, Betul, gitu aja. Rata-rata kan maaf ada aja gitu, saya juga mikir ada yang star syndrome. Iya, Nah betul, itu betul. bang, jangan sampai kalau menurut saya nanti Iya. yang ikutan jangan sampai punya cita-cita star syndrome. Oke. Jadilah diri kamu Sendiri. Dan jangan sombong Nah, gitu ya. dan jangan Karena banyak sombong. nih artis-artis yang memang udah baru mulai naik itu udah lagu udah sombong. Sombong amat. Itu banyak ada, mungkin ya. pokoknya ada. Nah itu yang tidak bisa dipungkiri, memang ada ya, ada yang begitu. Janganlah kita tiru, karena apa? Itu akan merugikan kita sendiri. Jadi kita Betul. akan menilai orang yang memang sombong betul, gitu ya. sombong, dan habis itu setelah sombong sudah terima kasih, kita nggak akan digunakan, nggak akan Nggak akan dipakai nggak akan orang dipakai lagi. orang lagi. Iya, pokoknya ya itu aja lah. BTW Ari sendiri udah punya single belum sih? Single ada, cuman Ada. saya setelah akademi saya belum bikin. Oke, single. Karena malah setelah akademi saya mempertahankan gimana saya ngejob Iya, dan biar- gimana caranya saya punya usaha. Punya usaha. gitu. Karena kalau gini bang, kalau seandainya artis aja, ya, istilahnya nyanyi aja, untuk ukuran cowok
itu agak sulit untuk mempertahankan. Ya, karena lebih diminta biasanya perempuan Cewek ya kan? cewek. Nah, Benar, makanya benar. alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang ya namanya job saya alhamdulillah, apalagi di Kota Bumi ya. Oh, rame bener ya. Pokoknya Kota Bumi, Kalimantan, Wakatobi, Kuningan, Wakatobi aja berapa pulau itu kan? Oh iya betul. Miwangi, Tomia, Kalidupa, Binongko tuh 4 pulau. Itu udah lumayan. Jadi seenggaknya kita ada berapa sebulan itu ada off air 4 aja udah lumayan lah ya. Iya betul. Belum lagi kalau kita itu keluar kota. Kalau di daerah-daerah, usahakan di daerah untuk yang pemula nantinya jangan terlalu tinggi budgetnya kalau di daerah sendiri. Karena Murah aja ya. murah dan tidak disebut murahan lah ya. Iya, betul. Pokoknya gimana Yang ya? mempunyai dan memberikan kualitas yang Nah, terbaik gitu, bagi tetap konsumen. Kualitas tetap yang pertama. Jangan sampai karena gini bang, belum tahu juga nih, ada sebagian belum ada yang tahu. Jadi kadang dia sudah bangga dengan titel dia, seandainya akademi ini. Gua kan akademi, akhirnya dia gede kepala. Betul. Padahal kalau sudah di luar kota, itu penyanyi lokal kadang lebih bagus dari kita. Nah, itu dia tadi karena banyak yang begitu. Nah. Karena banyak penyanyi lokal justru lebih bagus dari Nah. penyanyi memang dibuat artis-artis Nah. sudah ini ya, artis Betul. sudah banyak punya nama lah istilahnya ya. Makanya suara aja belum mendukung bang sebetulnya. Nggak cukup suara. Yang pasti itu attitude ya. Suara, attitude yang pertama. Oh. Attitude, suara, baru penampilan, ya kan? Nah itulah pokoknya penampilan, karena kan nggak mungkin penampilan kita sama dengan penyanyi lokal. Maaf, bukan masalah mengucilkan penyanyi lokal, maksudnya dia kan seorang bintang tamu lah Iya, istilahnya. bintang tamu betul. Bintang tamu jangan sama istilahnya lebih bagusan Oh, artis lokal. iya betul. Nah itu gimana mempertahankannya? Kadang kan ada yang asal-asalan karena daerah, jangan. Jangan ya. Walau bagaimana tunjukkan Aura istilahnya, bintang, aura ya. bintang, tunjukkan profesional kamu. Kalau Iya, kamu betul. seandainya benar-benar ketahuan kalau kamu artis ibu kota. Nah, iya betul. Nah, gengs, gue sebagai warga Lampung juga baru tahu kalau ternyata kalau Ari Akademi lahir di Lampung, besar di Lampung, tamat SMA dia merantau ke Tangerang dan lolos di ajang Akademi 1 dan akhirnya dia bisa mengharumkan nama Lampung. Tadinya memang gue berpikir kok nggak ada ajang Lampung, ternyata memang dulu nggak ada. Nggak ada. Dan gue baru tahu kali ini, mungkin pemirsa juga di rumah baru Bah, tahu. iya, ya kan? pastinya. Baru tahu. Jadi buat semua masyarakat Lampung, khususnya Lampung Utara, Kota Bumi, Prokimal, daerah Banjarwangi, Cempaka. Nah, bukan saya nggak mau bawa nama Lampung, tapi waktu dulu tidak ada. Tidak ada Lampung. nah, Lampung. Ah, gitu. Jadi biar tahu ada sih, Iya. memang ada, sering banyak. Kok nggak bawa nama Lampung? Kok nggak bawa nama Iya. Lampung? Jadi Kalau di sini klarifikasi nih. betul, sekarang langsung klarifikasi ya. Nah, iya betul. Ah. Jadi ayo nih Bang, sebagai penyanyi dangdut dari Lampung gitu kan. Abang juga memang ternyata orang Lampung. Nah, satu nih pertanyaan gua. Tadi kan tips-tipsnya udah nih buat pemula nih ya kan. Harapan Abang nih di industri musik Lampung dangdut kan ini baru beberapa ya menurut Iya, iya. gua. Harapannya untuk provinsi Lampung, harapan kepada pemerintah Bang. Seperti apa Pemerintah. nih? Ah, betul. Oh, kalau buat Karena kan pemerintah. mungkin kan selama ini Mm-mm. penyanyi dangdut atau anak band itu lebih maksudnya itu lebih kurang diperhatikan, betul nggak sih Bang? Kalau untuk pemerintah, harapan saya, wahai pemerintah, dukunglah musisi seniman Lampung. Nah itu. Karena walau bagaimanapun, musisi seniman itu akan mengangkat daerah. Betul. Daerah, walaupun daerah itu terpencil, kecil, tidak dilirik sedikit pun, dengan adanya musisi seniman yang berbakat, daerah kita akan Bisa hidup, bisa maju. keangkat. Nah itu kalau untuk Nah, itu pemerintah kayak ya. gitu. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah Lampung khususnya selalu mendukung apapun mendukung. bakat dari Lampung. musisi-musisi atau ajang-ajang Betul, lainnya karena apapun. selama ini yang gua lihat ya hanya beberapa yang peduli Iya. dengan para musisi, dengan para anak-anak berbakat, Betul. kan. Karena gue juga ngerasain sebagai founder Duta Anak Berbakat, gue ngerasain memang pemerintah itu agak sedikit kurang gitu. Tapi ya ada juga sih memang yang didukung. Hanya berapa, tapi lebih cakupan luasnya memang pemerintah memang harus melek gitu akan bakat-bakat, akan anak-anak yang berbakat karena itu sendiri bisa mengangkat provinsi tadi prestasinya tadi ya kan, bukan prestasi olahraga aja karena Iya. penyanyi pun suatu prestasi guys. Prestasi betul. Kalau nyanyi juga prestasi karena ya balik lagi tadi, menyanyi itu bisa juga penyanyi ya, khususnya penyanyi bisa mengangkat nama baik, nama daerah lah. Iya, betul. Contohnya seandainya
ada soalnya Tian Askarito, seandainya dia kan YouTuber atau penyanyi band Lampung. Iya. Kalau seandainya dia bisa terkenal ke seluruh apa namanya Indonesia, apalagi ke mancanegara istilahnya, yang bangga siapa? Dari Indonesia, dari Kota Bumi, Iya. dari Lampung, gitu iya, kan? nah, betul. Makanya itulah harapan saya pokoknya buat pemerintah, jangan bosen, jangan pernah untuk tidak mendukung. Jadi harus mendukung, harus didukung. Anak-anak berbakat di provinsinya, guys. Iya. Oke, guys. Oke, Bang Ari, makasih banyak nih. Ngomong-ngomong, hari ini terakhir di Lampung ya. Besok Ya. udah pulang ya. Oke, Ya. makasih banyak sudah main di Lampung Barat, sudah mampir di OTW obrolan Tengkuwayu. Mudah-mudahan karir Bang Ari sukses. Amin. Bang Ari jadi Sama-sama. penyanyi yang makin eksis ya, Amin. terus eksis dan mengeluarkan karya-karya. Dan Amin. yang satu, gengs, jobnya makin banyak. Amin ya Allah. Jangan lupa bulan depan saya kesini lagi. Oh, bulan depan kesini lagi? Ada, Oh. ada jadwal lagi ke Mantap, daerah mantap. sini buat di daerah Negara Ratu ya. Oke. Siap Negara Ratu. Oke, Bang Ari, makasih Ya, banyak sudah sama-sama, mampir di Bang. OTW. Sukses terus. Amin ya Oke, Allah. Oke, sampai jumpa dengan gua di acara OTW, obrolan Tengkuwayu. Gini, Bang. Nah, Nah. oke, dadah.